Ada sampah tidak di meja atau di bawah? Sudah bersih? Sudah. Semuanya sehat? Sehat. Saya minta tolong Ibnu dipimpin doa teman-temannya. Boleh maskernya dibuka, nggak apa-apa. Kita buka masker, nggak apa-apa. Dan insya Allah semuanya sudah sehat. Dipimpin doa Ibnu. Sebelum mulai pembelajaran, doa mulai bismillah dan waalaikumsalam. Kegiatan kita hari ini masuk ke materi mobilitas sosial. Ya, dalam materi ini Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita adalah ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Nah, bisa kalian lihat di layar ya. Yang pertama, Bapak harap kalian nanti bisa menjelaskan konsep pengertian mobilitas secara vertikal ataupun horizontal. Terus yang kedua, menyebutkan kembali pengertian mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Terus yang ketiga, bagaimana cara kalian nanti mengelompokkan faktor-faktor mendorong dan menghambat mobilitas sosial. Terus yang keempat, identifikasi diagram mobilitas sosial. Ini tujuan pembelajaran yang harapannya nanti bisa kita capai. Terus selanjutnya, fokus penguatan karakter. Artinya perubahan yang Bapak harap dari kalian nanti setelah belajar ini adalah yang pertama, toleransi, yang kedua kejujuran, terus sikap sosialnya, jujur, disiplin, kerjasama, peduli, toleransi, dan percaya diri. Jadi dari sikap ini Bapak harapkan nanti bisa kalian terapkan ketika kalian mengikuti pelajaran. Dan setelah itu tetap kalian jalankan kegiatan sikap spiritual dan sosial di lingkungan masyarakat. Ya. Oke, selanjutnya materinya kita sekarang kita sampai ke bab 4 ya. Bab 4 itu tentang apa? Mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu pengertiannya gerak individu dalam struktur sosial, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Jadi segala sesuatu yang bergerak berpindah tempat itu disebut mobilitas sosial. Terus yang kedua, kalian akan mempelajari bagaimana bentuk mobilitas sosial. Ada beberapa bentuk. Yang pertama mobilitas horizontal, mobilitas vertikal, mobilitas antar generasi, mobilitas intragenerasi, dan mobilitas sosial geografi. Ada berapa jadi itu? 1, 2, 3, ada berapa? Bentuknya ada berapa? Ada 5. Ya, ada 5. Selanjutnya kalian akan mempelajari bagaimana faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Hanya 3 sub materi yang kita pelajari hari ini. Untuk saluran mobilitas sosial dan dampaknya akan kita pelajari di minggu berikutnya, pertemuan yang kedua. Ada yang tahu mobilitas sosial seperti yang tadi Bapak sampaikan? Ada yang ingin bertanya enggak? Contoh kegiatan mobilitas sosial. Contoh dari kegiatan mobilitas sosial itu 1. Ya.
Contohnya ini yang ada dan sering kalian lakukan. Kalian belajar di sekolah itu contohnya adalah bentuk kegiatan untuk mencapai mobilitas sosial. Karena apa? Dari sini kalian akan belajar untuk menjadi orang yang benar-benar sukses. Itu contohnya. Terus contoh lain, dulu anak petani sekarang sudah jadi pengusaha besar, sudah jadi TNI. Itu perubahan juga mobilitas sosial. Contoh yang kedua, misalnya ada orang yang dulunya tukang sayur, sekarang dia berubah haluan jadi tukang jualan potongan misalnya. Itu juga contoh bentuk mobilitas sosial, tapi dalam konsep tidak berubah arah. Ya, namanya mobilitas horizontal. Jadi ada dua bentuknya, mobilitas vertikal, mobilitas horizontal. Ya, dua bentuk itu. Oke, Bapak lanjutkan. Menurut Paul Beorton, menyatakan mobilitas sosial sebagai suatu gerak perpindahan dari satu kelas ke kelas sosial lainnya, atau gerak perpindahan dari satu strata ke strata lainnya. Jadi setelah kalian ada di MTS, nanti kalian akan ke SMA atau ke MA. Itu adalah salah satu bentuk mobilitas sosial. Kalian terus naik jenjangnya. Jadi nggak mungkin dari MTS atau SMP terus ke SD, nggak mungkin, ya. Jadi setelah itu kalian akan lanjut ke MA atau SMA. Dan di tengah jalan biasanya ada hambatan tuh kalau anak-anaknya nakal. Jadi sehingga apa? Dia keluar, nggak sekolah lagi. Akhirnya apa? Dia keluar dari mobilitas itu. Tidak ada perubahan. Jadi pergerakannya tidak ada. Nah, itu contoh real yang biasanya kalian alami. Ya. Menurut Paul Beorton seperti itu. Terus yang kedua, Kimball Young dan Raymond W. Mack. Mobilitas sosial itu suatu gerak dalam bentuk sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Cukup paham ya? Jadi Bapak sampaikan, kalian intinya mobilitas itu adalah pergerakan berpindah dari status sosial yang satu ke status sosial selanjutnya atau berikutnya. Ya, jangan ngobrol ya, perhatikan cara melakukannya. Bagaimana sih supaya mobilitas sosial itu bisa dilakukan? Yang pertama, perubahan standar hidup orang bekerja, orang sekolah seperti kalian. Yang kedua, perkawinan. Ada orang yang nggak mampu nikah dengan orang kaya, dia berubah standar hidupnya. Jadi orang kaya, itu mobilitas sosial. Terus perubahan tempat tinggal. Dari yang pertamanya dia miskin, rumahnya cuma gubuk atau apa namanya, sekarang sudah jadi rumah gedung besar. Nah, itu adalah salah satu perubahan mobilitas Terus perubahan tingkah laku juga bisa. Ya. Tingkah laku kita yang punya nakal sekarang baik, itu perubahan sosial juga. Ya, mobilitas sosial juga terjadi di situ. Terus perubahan nama. Ya. Dari namanya yang dulu Jono jadi Albert bisa. Bisa, itu perubahan sosial. Halo. Hai. Halo. Semangat ya. Masih. Santai aja. Kita sambil Bapak sambil menerangkan, kalian sambil belajar. Karena momen dan waktunya pas ini mata pelajaran IPS. Oke, selanjutnya ini video hambatan ya. Mobilitas sosial itu tidak semuanya terjadi. Jadi mobilitas sosial itu tidak semuanya akan terjadi. Pasti ada hambatan. Apa aja hambatannya? Coba kalian baca. Perbedaan rasial dan agama dalam sebuah sistem sosial. Perbedaan agama juga menjadi hambatan supaya sehingga mobilitas sosial ini tidak terbentuk. Contoh, ada agama Kristen menikah dengan agama Islam, nah ini sulit terbentuk. Satunya sama-sama masuk Islam, satunya sama-sama masuk Kristen. Itu perbedaan agama, sehingga mobilitas itu tidak terjadi. Ya, perbedaan itu tidak terjadi. Yang kedua, diskriminasi kelas. Diskriminasi kelas. Orang kaya harus dapat orang kaya, orang miskin nggak bisa dapat, nggak boleh bergaul dengan orang kaya, orang bangsawan nggak boleh bergaul dengan orang biasa. Nah itu diskriminasi kelas. Nggak ada ya di sini ya? Nggak ada. Boleh ya? Subkultur dari kelas sosial.
budaya A, harus nikah dengan budaya A. Orang Jawa harus nikah dengan orang Jawa. Orang Sunda harus nikah dengan orang Sunda. Orang Jawa harus pacaran dengan orang Jawa. Saya laki-laki, saya orang Sunda, saya harus dapat orang Sunda. Boleh. Tidak akan sulit terbentuk mobilitas sosial. Terus perbedaan kemiskinan. Orang miskin cenderung berpikir, udahlah anak saya sekolah sampai SMA aja. Udahlah anak saya sekolah sampai SMP aja. Jadi dia tidak mampu untuk berubah mobilitas sosialnya ke arah lebih tinggi. Akhirnya terjadilah hambatan. Terus yang terakhir perbedaan jenis kelamin ini, yang biasanya itu perbedaan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Ya. Yang perempuan itu harusnya di dapur aja, nggak boleh kerja. Begitu pun sebaliknya, yang laki-laki harus kerja, harus sekolah, padahal dia nggak mau sekolah. Itu juga bisa menjadi hak. Paham? Oke, selanjutnya Bapak ulas secara umum. Nanti kalian tinggal menyimpulkan. Setelah ini kita akan buka bukunya, semuanya dipersiapkan ya. Ada LKPD sudah bawa pagi tadi, LKPD-nya sama handphone. Sudah ya, yang tadi bapak bagi. Nah itu nanti diamati. Nanti setelah materi ini kalian mengamati LKPD ini. Ya. Bentuk mobilitas sosial yang tadi di awal ada beberapa bentuk. Yang pertama gerak sosial geografis. Yang kedua mobilitas horizontal, yang ketiga mobilitas vertikal, mobilitas sosial antar generasi, mobilitas sosial intergenerasi. Ini apa sih sebenarnya pengertiannya? Nah, kita jelaskan. Bapak jelaskan tentang ini. Mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal itu merupakan peralihan individu. Ingat individu, jadi bukan kelompok, ya. Individu atau objek sosial lain dari suatu kelompok yang ada di dalam kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat, tidak ada perubahan. Contoh tadi, tukang sayur dia mau alih profesi jadi tukang lontong keliling atau jual kue keliling, itu sama aja. Jadi nggak ada perubahan antara hidupnya, tidak terjadi mobilitas vertikal ke atas, tapi tetap horizontal. Terus yang selanjutnya, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Pak Pardi penjual bakso. Ini contoh di sini. Ya. Suatu ketika ia memutuskan untuk berganti profesi menjadi seorang penjual nasi uduk. Terus pekerjaan Pak Pardi berubah, namun status sosialnya tetap, derajatnya sama, tetap tukang nasi uduk. Nah ini namanya mobilitas horizontal. Yang selanjutnya mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal itu ada dua. Yang pertama social climbing, yang kedua social sinking. Ingat apa itu social climbing? Coba ulangi lagi, social climbing. Yang kedua social sinking. Ya. Apa itu social climbing? Social climbing itu masuk ke dalam kedudukan yang lebih tinggi, membentuk kelompok baru dan mendapatkan posisi yang lebih tinggi, itu social climbing. Kalau social sinking itu turunnya kedudukan, turunnya derajat atau kelompok. Berarti yang mobilitas vertikalnya ke atas itu disebut social climbing. Yang mobilitas vertikalnya turun ke bawah itu social sinking. Pengertian mobilitas sosial sendiri apa? Ini pengertiannya. Perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Artinya ada perubahan. Tapi dibagi lagi menjadi dua. Ada climbing dan ada sinking. Ya. Mobilitas antar generasi. Mobilitas ini ditandai dengan perkembangan taraf hidup baik maupun turun dalam suatu generasi, baik itu naik ataupun turun dari satu generasi.
yang dulu bapaknya petani terus anaknya jadi TNI yang tadi. Nah, terus atau sebaliknya, yang dulu bapaknya jenderal, anaknya nggak bisa jadi apa-apa atau pengangguran. Nah, itu berarti ada vertikal thinking. Kalau ini antar generasi, berarti antara ibu, anak, dan bapak. Ya, hanya ada di lingkup keluarga. Itu antar generasi. Ini contohnya. Kakeknya, contoh menjaga sekolah. Nah, ini kakek. Ini neneknya. Ya. Ini ayahnya. Kakek dan nenek menikah. Dapatlah ayah kalian. Ya, ayah kalian jadi guru. Menikah dengan ibu kalian. Ibu kalian pun guru. Akhirnya anaknya ternyata pinter sehingga menjadi menteri negara, sehingga mobilitasnya naik atau mobilitas naik. Terus yang kedua, kakeknya jenderal TNI, neneknya ibu rumah tangga. Terus ayahnya turun pengusaha, ibunya pengusaha. Turun lagi ke bawah, anaknya jadi supir. Ini mobilitas tinggi, dia tuh. Nah, ini diperhatikan baik-baik. Di kehidupan nyata kalian ada nggak seperti ini? Ada ya, pasti ada. Mau perubahan mobilitas sosial itu pasti ada. Ya, tidak semua perubahan mobilitas sosial itu selalu naik dan selalu turun. Kadang ada yang tetap rata-rata stabil dan berubah apa-apa. Ya, ada yang seperti itu. Kita lanjut lagi. Ya, perhatikan video berikut. Nanti kalian cermati video ini, ya. Buka dulu LKPD-nya, oke? Buka dulu. Perintah di LKPD itu yang ada di meja kalian. Perintahnya yang ada di LKPD ini, kalian amati video yang Bapak berikan. Amati. Setelah itu kalian tulis di mana, nak? Coba perhatikan. Tulis di belakangnya sini. Ditulis apa? Yang Bapak tampilkan itu termasuk video mobilitas apa? Naik atau turun? Tulis di situ ya. Terus yang kedua, apa yang menyebabkan dia mobilitas? Contohnya, misalnya dia mobilitasnya naik, yang menyebabkan apa dari situ? Kalian kan bisa tahu dari video. Misalnya kerja keras. Tulis apa lagi tulis. Nah, setelah itu nanti kalian presentasikan ke depan atau berdiri dari meja presentasikan juga bisa. Ya, kita perhatikan videonya ya. Oke, sama-sama semuanya perhatikan ke depan. Tulisnya pakai pena. Boleh pakai pena. Yang mau bertanya boleh tunjuk tangan ya. Jangan ragu-ragu. Kami tidak pernah membayangkan dapat bertemu langsung dari Putra oleh Bapak. Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami, sekaligus pengalaman yang tidak akan pernah kami lupakan. Mohon izin Bapak, bagi saya pribadi ini adalah kehormatan dalam hidup saya, mengingat saya dapat berbuat yang sangat. Ayah saya telah meninggal pada saat saya kakak SMA. Kemudian saya melanjutkan sekolah dan hidup dengan berjuang gorengan di dalam untuk menangkap ibu dan semangat keluarga saya. Kegiatan tersebut saya lakukan dari mulai melakukan sekolah sampai dengan tengah malam. Kemudian saya lanjutkan dengan menjadi kulit hati saya di pasar sampai dengan imbalan yang sekedar bahkan saat sudah tiba. Keadaan gorengan itu tidak laku karena terkena air hujan dan saat kebun pulang karena tidak membawa bos. Dalam kehidupan ekonomi tersebut, saya hampir putus asa dan berpikir untuk tidak melanjutkan sekolah karena mungkin jika saya sekolah akan tambah menghabiskan biaya dan merasa kasihan dengan hidup saya. Tetapi saya kembali berpikir dan menguatkan tekad bahwa saya tidak boleh menyerah dengan keadaan. Saya harus menjadi orang yang sukses agar dapat membahagiakan ibu dan keluarga saya. Tekad saya terus bertambah kuat dengan ditambah Tuhan pada keluarga kami. Bahkan
Saya sangat takut dan malu ketika saya mendaftar menjadi tentara. Dengan satu itu pasti melayat saya tidak kuat. Karena tidak ingin membangun hidup saya, akhirnya saya putuskan mendaftar secara diam-diam dengan mengadakan motor yang saya pakai untuk jualan untuk menutupi kebutuhan keluarga saya selama mendaftar. Alhamdulillah dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, saya dinyatakan lulus dan masuk menjadi bintara melalui jalur bintara unggulan. Kuliah yang demikian adalah hal yang tidak mungkin saya capai jika pada kesempatan yang diberikan oleh TNI Angkatan Darat melalui KPK, saya bersyukur dapat membuktikan kepada ibu dan keluarga saya bahwa saya bisa, dan membuktikan kepada semua orang bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama untuk sukses dan mencapai masa paling cerah selama ada usaha dan kemauan. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Nothing is impossible. Pada saya tercinta, tidak ada kata lain yang dapat menunjukkan rasa terima kasih atas perjuangan dan doa-doa selama ini. Hingga pada saya dapat menjadi sekarang ini. Yang berkata lagi bahwa dengan indah bagi berjauh. Seperti itu, awalnya saya tidak menyangka karena beliau langsung turun dan langsung memeluk saya. Apalagi kalau diri saya seperti sekarang menjadi tentara, sangat langka dan sangat tidak mungkin kalau di momen-momen selanjutnya saya dapat merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri dari diri saya ini. Bahasa yang kami muliakan. Saya menjadi tentara untuk membantu mereka yang lagi mengibadah kami. Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya tentang pijakan Bapak meluruskan nomor 4 akan lebih tepat menjadi perwira. Bagi saya, itu adalah suatu mukjizat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalam Bapak. Tempat ini yang kami muliakan. Perkenankan kami kembali menghaturkan terima kasih dan penghargaannya setulus-tulusnya kepada Bapak Kasat, Komandan Pemikal, Komandan Kotekal, para pengatur, dosen, dan semua pihak yang telah memberikan sumbangsihnya kepada kami semua. Hingga kami semua dapat diwisuda dan mendapat ternyata benar sarjana selama teknik. Hadirin yang kami berkati, demikian pesan dan kesan yang kami sampaikan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun menegaskan saya ingin bisa lalu dan memang ini merupakan suatu perjuangan. Saya yakin bahwa kalau kita bekerja keras, kita bekerja bersama manusia, dan terutama kita harus sayang kepada ibu kita, insya Allah pasti akan berhasil. Menurut
dengan Poltekkad. Intinya saya berharap terima kasih Bapak Kasat, semoga kedepannya kami dapat menyumbangkan kehadiran kami untuk memajukan teknologi yang sama dengan kami. Ada yang sedih nggak? Hah? Disurat kenapa? Disurat. Ya, perhatikan. Dari video itu, kalian lihat di LKPD. Ya, di LKPD-nya kalian lihat. Apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama mengamati. Sudah amati kan tadi? Halo. Sudah amati belum? Ya. Setelah kalian amati, kalian coba jawab pertanyaan. Yang pertama, termasuk ke dalam mobilitas apa video tersebut? Ya. Terus yang kedua, apa yang sudah dilakukan sehingga si anak bisa menjadi sukses? Ya. Si anak tadi bisa menjadi sukses. Ya. Ayo, kasih tisu. Yuk kita nyanyi dulu, biar semangat. Nyanyi dulu. Bisa nyanyi pada negeri ya? Bisa. Ayo, coba yuk. Kalian kerjakan, bahkan waktu 10 menit. Ya betul, yang video tadi. Orang siapa tadi videonya? Seorang anak dari golongan yang miskin tiba-tiba menjadi sukses. Dengan apa dia bisa menjadi sukses? Ya itu kalian isi. Sudah selesai? Belum, baru mulai selesai. Ya. Di sini dulu 10 menit waktunya. Pakai pesan moral, betul, pesan moral. Kalau kamu pakai pesan moral, diisi pesan moralnya. Kira-kira apa pesan moral yang bisa kalian dapat dari sini? Ayo, diisi. Pesan moralnya apa? Betul. Siapa namanya? Ahmad Rifai. Ya, pesan moralnya kira-kira apa? Ayo, diisi. 10 menit ya waktunya. Bisa itu, bisa boleh lihat HP nggak apa-apa, dibuka HP-nya tapi satu saja, satu kelompok satu HP boleh. Kira-kira mobilitas apa ya? Ya, silakan. Mandi ya? Ya, silakan.
permasalahan tersebut bersama dengan kelompok kalian. Permasalahannya apa yang ada di depan tadi videonya yang sudah ada rekaman diskusikan. Setelah itu nanti kalian tampilkan, ya, tampilkan diskusinya. Sudah? Yang sudah selesai siapa? Belum. Ya. Yang mau ke toilet di mana ya? Nah. Mas di foto sudah belum? Satu lagi sama orangnya. Kelompok paling Walid sudah belum? Abu Bakar Siddiq sedikit lagi. Nah ini kita akan ambil materi sebentar. Baru setelah itu kalian berdiskusi lagi. Masih ada materinya. Sudah? Oke, Abu Bakar Siddiq ingin menampilkan nih apa yang sudah dia bicarakan. Ayo silakan berdiri di situ saja, apa dibacakan? Ya, dibacakan aja di situ. Silakan. Ya, dibacakan. Berdiri nak, berdiri. Termasuk ke dalam mobilitas apa video tersebut? Termasuk ke dalam mobilitas sosial living. Apa yang sudah dilakukan sehingga si A menjadi sukses? Penuh semangat, selalu berdoa, belajar dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah dan bekerja keras. Pesan moralnya, jangan patah semangat, harus pantang menyerah, jangan malas, segala ilmu dan percaya diri. Oke. Terus kan jawabannya pantang, harus semangat. Terus apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Termasuk ke dalam apa? Mobilitas landing atau naik, vertikal yang naik. Ya. Ada yang menanggapi nggak yang lainnya? Ya, silakan. Oh, ada? Ada? Ada lagi yang sudah selesai? Khalid bin Walid belum? Khalid bin Abi Thalib udah? Ya, boleh bacakan. Ayo, yang keras suaranya. Soalnya nggak usah ditulis, langsung dibacakan di sini. Bisa. Kerja keras, semangat sangat tinggi, ya. Sosial training tadi ya bentuknya ya, dia naik ke atas. Ya, Khalid bin Walid, silakan. Berdiri nak, berdiri. Yang keras suaranya. Gak apa-apa, berdiri. Ya. Suaranya keras, bacakan. Video ini kita bisa belajar bahwa kesuksesan dapat diraih dengan usaha dan kerja keras. Pesan moral dari video, jangan pernah menyerah, jangan berusaha, masa tidak pernah menyadari Ya, betul. Coba diulangi sekali lagi. Pesan moralnya yang keras suaranya itu jadi motivasi buat teman-teman. Ayo, pesan moralnya. Jangan pernah menyerah dan tetap berusaha, masa tidak pernah menyadari hasil. Dan juga jangan lupa untuk selalu berbuat pada yang ikhlas. Ya.
Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Karena apa tadi? Karena usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Dan apalagi berputus untuk selalu berdoa. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Yang paling penting ada satu lagi, patuh terhadap orang tua. Itu kuncinya. Karena orang tua yang akan mendoakan kalian menjadi apa itu tergantung dari doa orang tua yang disampaikan sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Oke, Bapak cukupkan dulu yang diskusi, yang presentasi, nanti yang lainnya menyusul. Ya, setelah mengerjakan hasil LKPD lagi karena masih ada materi selanjutnya. Ya. Kita ke bentuk yang lain. Bentuk yang lain setelah mobilitas vertikal tadi ada mobilitas intergenerasi. Mobilitas intergenerasi. Ya. Mobilitas intergenerasi ini adalah peralihan status sosial yang terjadi dalam satu generasi tertentu. Mobilitas ini terjadi dalam satu kelompok generasi. Yang tadi Bapak jelaskan dari ayah, terus ibu, turun ke anak, turun lagi ke cucunya. Ya, itu antar generasi. Contoh, sejumlah mantan pejuang beralih profesi menjadi pengusaha. Sejumlah mantan pejuang beralih profesi menjadi pengusaha. Jadi ada mantan pejuang, kelompok mantan pejuang yang beralih profesi menjadi pengusaha. Itu antar generasi. Jadi generasi pejuang jadi pengusaha bapaknya dulu seorang TNI, jadi anaknya pengusaha. Ya, itu antar generasi. Terus yang selanjutnya, gerak sosial geografis. Ini bentuk yang ketiga, yaitu gerak sosial geografis. Apa itu? Perpindahan individu atau kelompok dari daerah ke daerah lainnya. Tujuannya untuk merubah taraf hidupnya. Yang pertama, bisa dengan transmigrasi. Yang kedua, bisa dengan urbanisasi. Yang ketiga, bisa dengan migrasi. Kalau transmigrasi itu apa? Dari kota ke desa. Urbanisasi sebaliknya. Terus migrasi pemindahan dari satu daerah A ke daerah yang lain. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan mobilitas vertikal yang naik. Itu tujuannya. Nah, ini disebut gerak sosial geografis. Gerak sosial geografis dapat pula terjadi akibat pengaruh kondisi geografis seperti adanya bencana alam. Ya. Jadi kalau ada bencana alam, biasanya warga yang ada di lingkungan situ akhirnya menentukan untuk pindah tempat, tidak lagi menempati daerah situ. Dia cari tempat yang aman, yang bisa untuk meningkatkan taraf hidupnya, yang bisa menaikkan mobilitasnya, dia pindah ke daerah yang tidak rawan gempa atau bencana, contohnya seperti itu, atau banjir dan lain sebagainya. Terus selanjutnya, faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial, faktor-faktornya. Ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat. Faktor pendorong, maksudnya faktor pendorong ini. Faktor pendorong itu yang bisa menjadikan mobilitas itu naik. Faktor penghambat yang bisa menjadikan mobilitas itu turun. Tidak sesuai. Ya. Akhirnya kita ada dua konsep mobilitas naik, faktor pendorongnya, dan faktor turunnya adalah mobilitas yang terhambat. Apa aja sih faktornya? Faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama adalah status sosial. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Yang ketiga adalah situasi politik. Yang keempat adalah keadaan ekonomi. Status sosial. Orang di masyarakat dari yang sebelumnya dia ingin bagaimana caranya saya menjadi orang yang sukses. Itu status sosial di masyarakat. Ya. Terus status sosial ini akan berubah mobilitas itu menjadi menjadi faktor pendorong untuk naik. Terus yang kedua, situasi politik. Situasi politik ini bisa juga terjadi. Dia mobilitasnya jadi naik. Karena apa? Contohnya, ya, contohnya. Kalian kenal Pak Jokowi? Dulunya apa Pak Jokowi?
terjadi karena ada situasi politik. Yang kedua, keadaan ekonomi. Yang ketiga, keadaan ekonomi. Orang nggak mampu, nggak bisa makan dan lain sebagainya. Dia ingin menaikkan taraf hidupnya dengan cara apa? Ya mungkin itu berjualan, menjadi pengusaha, menjadi pegawai BUMN, kerja di bank, kerja di perusahaan dan lain sebagainya. Karena keadaan ekonomi yang mengharuskan dia untuk menaikkan mobilitas vertikal tadi. Ya. Terus yang ketiga, pertumbuhan penduduk. Penduduk yang banyak di suatu tempat, tapi pekerjaannya, lapangan pekerjaannya nggak ada. Akhirnya apa? Dia pindah ke kota. Di kota itu dia bekerja. Tujuannya apa? Untuk menaikkan mobilitas tadi. Nah, itu pertumbuhan itu juga berpengaruh. Kalian contohnya di MTS. MTS berapa muridnya? Misalnya 25. Dalam 25 anak sekolah lain yang lulus berapa? Bisa ribuan, jutaan, bahkan puluhan juta. Ya. Ketika kalian lulus, persaingan kalian akan banyak, sulit mendapatkan pekerjaan. Akhirnya apa? Kalian tidak menetap di sini, cari pekerjaan di luar supaya bisa menaikkan mobilitas kalian, ya, supaya vertikal lagi. Nah, ini adalah beberapa bentuk faktor pendorong mobilitas sosial. Ada status ya, situasi politik, keadaan ekonomi, terus pertumbuhan penduduk. Sekarang kita lihat yang faktor penghambat. Nih. Faktor penghambat mobilitas sosial. Ini yang bisa menghentikan mobilitas itu menjadi sinking atau turun, itu faktor penghambatnya ini. Sekarang kita pahami gitu ya. Diskriminasi ras dan agama ini sangat berbahaya. Ya. Diskriminasi ras dan agama ini bisa jadi perang. Ini yang bisa menghambat mobilitas. Ya. Orang, suku, ras, misalnya golongan orang kulit hitam, orang Papua, nggak mau dia bergabung dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Akhirnya dia ingin menjadi gerakan Papua mereka itu kan ras. Bisa jadi seperti itu. Akhirnya apa? Mobilitasnya tidak bisa naik. Dia tetap mobilitasnya turun terus seperti itu. Nggak mau berubah. Ya seperti itu. Dia tidak menerima perubahan. Jadi dia nggak mau ke Jakarta, nggak mau kerja di sini, nggak mau kerja di Surabaya, dia nggak mau kerja di ini. Dia maunya di situ, di hutan itu. Contohnya. Terus mobil diskriminasi agama. Ya, orang Islam misalnya nggak mau bekerja dengan orang yang beragama Islam. Orang Islam nggak mau bergaul dengan orang Islam. Itu nggak boleh. Ya. Jadi tidak ada diskriminasi ras untuk menaikkan kalian supaya mobilitasnya tetap naik. Itu bisa mengganggu, menghambat itu. Salah satunya penghambat. Saya mau kerja, ternyata saya perusahaan memimpin orang setengah nggak jadi ya. Itu bisa diskriminasi. Disebut diskriminasi. Terus diskriminasi kelas. Diskriminasi kelas ini kalian pernah tahu nama bangsawan, golongan raja dan lain sebagainya. Dia mau bergaul dengan seperti ini. Ya, anak jenderal mau bergaul dengan anak jenderal saja. Golongan darah biru hanya dengan darah biru saja. Kalau dulu zaman kolonial itu yang orang-orang darah biru boleh bersekolah, yang tidak atau orang-orang Jawa nggak boleh sekolah. Nah itu diskriminasi kelas. Jadi harus sudah berkelas. Orang-orang yang punya uang banyak, orang-orang kaya itu baru boleh jadi orang sukses. Kalau sekarang kan enggak, dari bawah ke kalian yang nggak punya apa-apa bisa jadi orang sukses. Ya. Ini diskriminasi kelas. Jangan seperti itu. Tidak boleh ya. Pengaruh sosialisasi kelas sosial. Yang tadi Bapak sampaikan. Pengaruh sosialisasi kelas sosial itu sangat berpengaruh dengan mobilitas mau naik ataupun mau turun. Contohnya, ketika kita berada di lingkungan daerah yang orang-orangnya kaya, dan dia mensosialisasikan bagaimana caranya supaya di sini ini cukuplah orang kaya saja, orang miliarder aja, orang punya uang saja yang tinggal di sini. Yang lainnya nggak boleh cari uang di sini atau dimonopoli kehidupannya. Nah itu mobilitasnya bisa dalam. Kita nggak bisa dapat apa-apa dari sini. Ya orang bangsawan, jadi lingkupnya harus bangsawan, semua disosialisasikan supaya di situ orang bangsawan semua. Golongan orang-orang tinggi semua, orang biasa nggak boleh kerja di situ. Nah, itu adalah sosialisasi sosial. Yang ketiga kemiskinan, ini menghambat juga. Yang tadi Bapak ceritakan, orang miskin nggak mau lagi punya anak-anaknya karena keterbatasan dia, sehingga apa? Ya kita
bisnis video, ya, dia harus jual gorengan, apalagi tadi, dia harus dagang apa? Dagang beras, manggul beras. Nah, itu yang dia lakukan supaya bisa naik mobilitasnya. Karena apa? Orang tuanya sudah nggak mampu, tapi akhirnya orang tuanya bangga dengan apa yang dia lakukan dengan kerja keras dan kejujuran tadi. Ya, akhirnya dia bisa menjadi orang yang sukses. Ini adalah salah satu faktor penghambat. Diskriminasi ras, diskriminasi kelas, pengaruh sosial dan kemiskinan. Ingat baik-baik. Jadi di sini nggak boleh ada kelompok orang kaya, kelompok orang miskin. Ya, ada nggak kayak gitu? Ada ya, semuanya sama. Ya, orang yang punya, ada kelompok pejabat, misalnya kalau saya pejabat, jangan macam-macam, nggak boleh. Ya, semuanya sama. Di MTS ini semuanya sama. Dapat ilmu yang sama, dapat pelayanan pendidikan yang sama, dan dapat apa lagi? Dapat materi agama juga sama semua. Ya, jadi nggak boleh kalian berkelompok membeda-bedakan orang lain, itu nggak boleh. Sama seperti kalian menghalangi diri kalian untuk mobilitas vertikal itu naik. Selanjutnya pertemuan dulu. Ini untuk pertemuan dulu. Kita buka LKPD-nya lagi. LKPD-nya dibuka. Kita ke kegiatan kedua. Kegiatan kedua, coba kalian lihat langkah kerjanya apa? Ya, langkah kerjanya pertama, analisislah pengertian mobilitas sosial. Kalian isi di sebelahnya. Ya, diisi di sebelahnya, dianalisis. Ya. Diskusi dengan temannya, tolong diskusi dengan temannya, dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Bapak berikan waktu 10 menit. Ya, 10 menit untuk mengerjakan itu, ditulis di sini. Ya, tulis di sini ya. Ditulis di situ, nanti presentasikan ke depan bersama kawan-kawan. Yang terakhir Bapak ingin mengevaluasi. Nanti terakhir Bapak ingin mengevaluasi yang kegiatan ini. Kalian isi post-testnya. Ada post-test Bapak berikan di halaman terakhir. 2 pertanyaan diisi juga. Nanti kalian presentasikan ke depan. Oke, sekarang bisa dimulai dikerjakan berdiskusi dengan kawan satu kelompoknya. Ayo dimulai. Ya, mulai. Nanti yang mau bertanya tunjuk tangan seperti biasa ya. Ya, kamar mandi boleh. Yang mau kamar mandi boleh. Ayo sambil diskusi ya. Waktu kita 20 menit lagi, jadi agak cepat ya. Waktunya 20 menit lagi, jadi agak cepat pengerjaannya. Karena masih ada ini. Masih ada nanti kalian mengerjakan ini. Ayo sudah bisa? Dibaca di rumah ya. Minggu depan kita kerjakan materi selanjutnya melalui handphone. Sudah yang pertama sudah.
aktif siswanya, mana yang memang tidak aktif, tidak berdiskusi, mana yang ikut berkomunikasi, mana yang tidak berkomunikasi. Kemudian sikapnya juga Bapak nilai, yang sering tertawa dan lain sebagainya itu Bapak nilai, Bapak catat namanya. Ya, tolong dipelajari baik-baik KPD-nya, pelajari baik-baik metodenya. Ya. Biasanya yang lebih cepat ini kelompoknya Bapak kasih ini cepat selesai biasanya. Kalau sudah selesai bilang ya, yang sudah selesai mana? Oke, yang sudah selesai boleh dilanjut dengan ini nak. Ada lagi, satu lagi. Cerita kesuksesan Masud. Nah ini dibaca. Di kelompoknya dibaca, selesaikan. Kira-kira permasalahan apa yang terjadi di Masud ini? Masud itu vertikalnya ke atas atau ke bawah. Terus pesan moral yang terjadi yang ada di bacaan yang Bapak berikan ke kalian tentang kesuksesan Masud. Ya, coba selesaikan juga. Nanti yang sudah selesai kita presentasi ke depan, maju ke depan. Ya. Ya, jawabannya di sini nggak apa-apa. Ketika maju, langsung jawab. Ketika maju jawabannya dia disampaikan. Ya, silakan. Di belakang. Sampaikan pesan moralnya ya. Sampaikan pesan moral yang saya dapat dari video tersebut. Sudah selesai? Silakan berdiskusi dengan baik ya. Ketika ada temannya yang tidak ikut diskusi, diajak bareng-bareng untuk berdiskusi, untuk mencari permasalahan yang ada di LKPD-nya, untuk mencari pesan moralnya ya. Yang lima, pertanyaannya kalian buat kesimpulan saja. Di sini terus saya masuk kategori mobilitas naik atau turun. Setelah itu kasih pesan moral. Jadi dari situ bagaimana belajar, ya? Kira-kira untuk menjadi orang sukses itu saya harus bagaimana sih? Seperti itu tujuannya. Ya.
menanggapi sarannya boleh. Ya, misalnya nanti kalian tanggapi saran Ibnu, misalnya, oh sudah bagus kelompoknya, jalannya sudah sesuai, ya, jawabannya pun sudah sesuai. Seperti itu kita tanggapi aja. Apa yang dilakukan Ibnu pakai untuk kawan-kawan. Sini dong. Bacakan. Yang ini aja dulu. Soal yang ini yang dibacakan. Soal ini sama kesuksesan masuk pertanyaan ini dengan yang ini kelompoknya coba saya dari kelompok Umar bin Khattab. Perhatikan yang lainnya. Kelompok Umar bin Khattab ingin melakukan presentasi. Silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dari kelompok Umar bin Khattab atau kelompok 3 akan menyampaikan atau menjawab soal yang sudah disebutkan. Yaitu soal yang pertama, analisis sila pengertian mobilitas sosial untuk para ahli dan sehubungan dengan kalimat Anda ini. Baik, akan dijawab. Menurut Surga Noah Suparto, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, suatu gerak dalam struktur sosial yaitu pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Baik, lanjut ke soal selanjutnya. Bagaimana sih bentuk mobilitas sosial? Yang pertama ada mobilitas sosial vertikal, yang kedua ada sosial horizontal. Contoh mobilitas sosial vertikal yaitu misalnya kita sosial vertikal di sana diraihan dari pedagang tahu, dari pedagang tahu jadi Menteri Agama. Dan contoh sosial horizontal yaitu dari Menteri misalnya dari Menteri dari pedagang tahu dia pedagang tempe, itu boleh, itu horizontal. Nah, jawaban yang lain ada? Ada? Bagaimana seseorang melakukan mengalami mobilitas sosial? Bagaimana seseorang mengalami mobilitas sosial? Ayo coba. Mobilitas sosial itu terjadi tidak hanya dilakukan di individu atau kelompok, tapi juga dapat terjadi pada keturunan atau antar generasi. Misalnya generasi generasi apa itu? Generasi A, O, generasi ayah atau misalnya ayahnya seorang petani, misalnya ayahnya seorang petani, boleh, ibunya ibu rumah tangga, terus punya anak, jadi apa itu? anaknya menjadi presiden. Boleh itu, berarti mobilitasnya naik. Ya, vertikalnya naik, boleh. Ada apa lagi? Ada yang ayahnya seorang tentara, punya seorang dokter, dan dia mempunyai anak, dia seorang pengusaha tempe. Pengusaha tempe, berarti itu turun ya. Artinya apa namanya siklusnya itu, siklus mobilitasnya tuh turun atau mobilitas sinking, ya, mobilitas vertikal sinking. Boleh, dan cukup. Kalau satu lagi yang kita masuk. Nah, yang masuk tadi, nah, kesimpulannya apa yang disampaikan? Kesimpulannya aja. Kesimpulannya itu bahwa orang yang pantang bergerak akan selalu menghasilkan hasil yang bagus. Oke, cukup. Tepuk tangan buat kelompok ini. Jadi orang yang pantang menyerah dari masuk tadi pasti akan menghasilkan apa? Menghasilkan hasil yang baik. Ya. Ada lagi yang sudah selesai? Abu Bakar sini, ayo, Zara. Abu Bakar, ya, suaranya yang keras, ya, biar terdengar suaranya yang keras. Nah.
contoh Abu Bakar As-Siddiq. Ya boleh, silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq atau kelompok ketiga. Mobilitas adalah sebuah kegiatan yang dipimpin keluarga-keluarga dan seluruh kelompok sosial sekitar dan sosial lain. Terus yang kedua. Bagaimana bentuk mobilitas sosial? A. Mobilitas sosial vertikal. B. Mobilitas sosial horizontal. 3. Bagaimana seorang dikatakan mengalami mobilitas sosial jika tidak kuat karena tidak terjadi di sekolah kita akan berusaha lebih giat dari anggota yang lebih bagus. 9. 3 kelompok masing-masing sosial thinking dan social thinking. Social thinking 1. Anak petani lulusan SD dan berhasil menyelesaikan pendidikan S2 dan praktis. 2. Karyawan perusahaan diangkat menjadi staf direksi. 3. Anggota polisi yang diangkat menjadi kapolda. Social thinking 1. Sekolah isi dan turun perangkat yang menjadi warga biasa. 2. Kepala sekolah dan turun perangkat yang menjadi guru biasa. 3. Kapolda yang cabut rambutnya menjadi polisi biasa. Apa yang harus dilakukan seorang yang telah mengalami keputusan ada di zaman social thinking? Bekerja setia dan tidak menghasilkan uang berfoya-foya atau hal-hal yang tidak penting. Pesan moral dari cerita tentang Mas'ud. Bekerja keras, terus semangat, tidak putus asa, berdoa selalu, patuh kepada orang tua, selalu berdoa kepada yang Maha Kuasa, percaya diri, terus usaha karena usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, tuh. Ayo, tangan dulu. Ada yang mau menanggapi tidak? Sana. Itu. Ada yang bertanyakan? Raju? Gak ada, cukup. Oke, boleh duduk. Silakan duduk. Ada lagi? Sudah selesai? Ini Ali bin Abi Thalib sudah? Sedikit lagi. Masih yang teman-teman lain menanggapi ya. Menanggapi. Sudah bagus gitu. Sudah cukup. Kalau tidak jangan apa. Ayo. Ya boleh. Dimulai. Kelompoknya Usman bin Affan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ayo dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Usman bin Affan, kelompok 2. Aku menjawab pertanyaan. Analisis mobilitas sosial mendukung para ahli dan simpulkan dengan temuan ada sendiri. Menurut para ahli, mobilitas sosial adalah perbedaan atau pergerakan sosial seseorang masuk kelompok baik itu menjadi naik atau turun 1 derajat. 2. Bagaimana bentuk mobilitas sosial? Mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial horizontal. Bagaimana seseorang dikatakan mengalami mobilitas sosial? Mobilitas sosial apabila melakukan Apa yang harus dilakukan seseorang yang
Yang kita masuk tadi sampai sama ya, tepuk tangan buat teman kalian. Jangan pernah berputus asa untuk mencapai apa? Cita-cita ya. Untuk mencapai cita-cita agar menjadi orang yang sukses. Ayo kelompok selanjutnya. Suaranya keras kan? Gak kedengeran kalau keras suara. Jangan malu-malu, ayo suaranya keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib, kelompok 1. Analisislah pengertian mobilitas sosial menurut para ahli dan simpulkan dengan kalimat Anda sendiri. Menurut Soejono Lekanto, mobilitas sosial ialah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola tertentu yang menggambarkan organisasi suatu kelompok sosial. Bagaimana bentuk-bentuk mobilitas sosial? Mobilitas sosial vertikal dan sosial horizontal. Bagaimana seseorang dinyatakan mengalami mobilitas sosial? Mobilitas sosial terjadi tidak hanya dilakukan individu atau kelompok, tetapi temuan dapat terjadi pada keturunan atau antar generasi, misalnya generasi ayah atau lebih. Berilah 3 contoh masing-masing sosial sibling dan sosial sibling. Sibling Bapak Ganto yang awalnya warga biasa dapat menjadi Pak RT. Pak Eko awalnya guru biasa diangkat menjadi kepala sekolah. Karyawan perusahaan diangkat menjadi staf direksi. Apa yang dilakukan seseorang yang telah mengalami kesuksesan agar tidak mengalami sosial sibling? Agar tidak terjadi penurunan kelas sosial kelompok sosial sibling, maka orang tersebut harus bekerja lebih giat dan tidak menghabiskan uangnya untuk berfoya-foya. Untuk hal-hal yang tidak penting, selalu bersikap jujur, termasuk aspek yang lebih penting. Ya, lanjut aja sama moral. Nah, Kesimpulan dari cerita yang kami dapat tentang Mas'ud, yaitu dia memiliki semangat yang tinggi dan ingin menggapai tujuannya yang ingin bersemangat tinggi. Apa pesan moral dari cerita Mas'ud? Yaitu bekerja keras, tidak putus asa, pantang menyerah, sering berdoa, fokus dalam pendidikannya. ya betul. Bukan. Biar ditanggapi dulu. Ayo. Ada yang menanggapi? Ibnu silakan. Baik, saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 1. 1. Ya, di sana kelompoknya presentasinya cukup bagus, suaranya cukup lantang, materinya juga cukup sesuai dengan Islam. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau maju? Cukup, sudah semua ya? Iya Pak, mantap. Mau maju nggak? Ayo, satu lagi. Hah? Masih kurang sedikit lagi. Satu kelompok yang belum. Atau bakal lanjut ya? Ya, satu kelompok nanti di depan berarti. Ya, gitu aja ya. Nanti diselesaikan di rumah. Ya. Setelah kalian pelajari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, kalian tanggapi pelajaran ini dari awal sampai akhir, kalian perhatikan ya. Untuk kegiatan kita tentang mobilitas
sosial, secara kesimpulan, Bapak ingin menyampaikan ke kalian bahwa mobilitas itu bisa terjadi naik atau turun. Hati-hati, perhatikan baik-baik. Kalian sekarang kelas berapa? Kelas 8. Sebentar lagi kelas 9. Ya, hati-hati dulu. Ya, kenakalannya dikurangi. Apalagi yang suka bolos jangan sampai bolos supaya mobilitas kalian terus naik. Tidak. Ada yang orang tuanya petani di sini. Orang tuanya petani supaya mobilitas kalian naik, kalian harus jadi apa? Minimal jadi apa? Contohnya tentara. Terus S1. Iya, ya bisa nggak? Bisa, harus bisa. Ya, harus bisa. Seperti yang kamu sampaikan tadi. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh, kita pasti tidak akan bisa. Jadi segala sesuatu usaha itu tidak pernah seperti kelompoknya kalian tadi apa? Mengkhianati hasil. Usaha kalian itu akan mengkhianati hasil. Kalau usaha kalian jelek, kalian malas-malasan, pasti hasilnya juga akan tidak bagus. Tuh. Terus selanjutnya sikap keaktifan kalian dalam berdiskusi. Ini Bapak evaluasi dulu. Sikap keaktifan dalam berdiskusi. Dalam diskusi itu berarti semuanya harus punya pendapat. Ya, satu sama lain harus saling bekerja sama. Format LK-nya dibaca bersama. Terus LKPD-nya diselesaikan bareng-bareng. Misalnya contohnya pendapatnya siapa namanya? Kita pendapatnya disampaikan. Yang temennya harus terima, temennya juga harus terima lagi. Jadi harus ditulis jadi satu isi. Diambil kesimpulannya, pendapatnya apa? Jadi yang aktif. Ya, tadi ada beberapa teman kalian yang tidak aktif membaca dalam. Jadi tidak aktif dalam diskusi. Ya. Dalam diskusi itu kalau kalian aktif, permasalahannya pasti bisa selesai dan bertemu solusi. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, selalu ada pesan moral dari apa yang kalian pelajari. Terus kelompok lain yang memberikan tanggapan. Nah ini nggak ada tadi, baru sebagian yang memberikan tanggapan. Terakhir hanya Ibnu yang memberikan tanggapan. Lain kali, ketika presentasi ke depan mungkin minggu depan ya, yang satu presentasi, yang lainnya nanti akan menanggapi. Ya presentasinya sudah bagus, suaranya sudah lantang, ya. Terus materinya sudah pas sesuai dengan yang ada di handout. Ya. Atau kegiatannya, pembelajarannya sudah sesuai dengan materi yang disampaikan oleh kelompok Usman bin Affan, misalnya seperti itu. Ya. Nah, itu jadi untuk kedepannya lebih serius lagi, lebih fokus lagi dalam setiap pembelajaran baik itu PS ataupun pembelajaran yang lain. Ya. Jadi Bapak simpulkan hari ini kelompoknya sudah bagus semua. Ya. Jadi minggu depan kita akan mulai kegiatan lagi dengan materi cara dan saluran mobilitas sosial. Ini materi kita di minggu depan. Di rumah boleh dibaca dulu materinya. Nanti minggu depan Bapak akan memberikan handout, terus LKPD dan kelengkapannya seperti tadi pembelajarannya. Ya, jadi sebelum kita bertemu nanti kalau mereka dulu kalian bisa belajar di rumah. Terus pesan moral. Apa sih pesan moralnya dari apa yang sudah disampaikan tadi? Yang tahu kita harus apa pertama? Kerja keras. Yang kedua, tidak pernah putus asa. Yang ketiga, pantang menyerah. Yang keempat, percaya diri. Terus yang kelima, patuh terhadap orang tua. Yang keenam, berdoa. Itu yang pertama sebenarnya. Terus apa lagi? Fokus belajar. Ya, itu kuncinya supaya kalian bisa sukses. Oke, pelajaran IPS cukup ya. Bukunya ditutup, disimpan di tasnya masing. Terus kelompoknya di bawah, kotak kelompoknya di bawah. Nanti minggu depan seperti ini lagi. Sudah siap?
Ketika ada sampah, dibersihkan dulu sampahnya ya sebelum pulang. Baru kita tutup pelajaran hari ini. Semoga kegiatan yang kita lakukan hari ini bisa mendapat manfaat ya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Kalau sudah siap, Ibnu ikuti doa ya. Ikuti doa Ibnu. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, alangkah baiknya kita berdoa. Istihadah wa ibtidaan. Hari Selasa seperti ini lagi ya di video, tapi lebih hampir karena tadi banyak video ya belajarnya yang serius.